NIM 2113030008 pada mata kuliah Hukum Pajak ingin mempresentasikan video tentang pajak daerah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Dosen pengampu dengan Bapak Dr. Anton Rosari, SHM. Baiklah, pajak daerah dapat mencakup perkembangan ekonomi daerah, kebutuhan akan pendanaan pembangunan lokal, serta peran pajak daerah dalam mendukung kebijakan otonomi daerah. Selain itu, analisis terhadap sistem pajak daerah yang ada, permasalahan yang dihadapi dan relevansi kebijakan pajak terhadap pencapaian tujuan pembangunan regional juga merupakan bagian penting dari latar belakang tersebut. Baiklah, pajak daerah akan saya jelaskan tentang pengertian pajak daerah, ciri-ciri pajak daerah dan jenis serta tarif pajak daerah. Baiklah, langsung kita membahas pengertian dari pajak daerah. Pengertian pajak secara luas perlu kita bahas dulu sebelum membahas definisi pajak daerah dan pusat. Mengutip dari buku yang berjudul Perpajakan, tulisan oleh Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendaat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kedua, kita masuk ke dalam ciri-ciri pajak daerah. Berikut ini adalah ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat. Yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Ciri-ciri yang keempat, pajak daerah ini dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajak yang dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya, yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Poin yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis pajak daerah. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan, baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor itu beragam. Yang pertama itu bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor yang kedua sebesar 2,5%, dan akan meningkat untuk kepemilikan di setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%. Dan bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan. Yang pertama, pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar itu sebesar 0,1%. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan
terhadap lingkungan dikenakan tarif sebesar 50%. Yang ketiga, pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ini, tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25% dan tarif untuk batuan sebesar 20%. Selain dari 3 pajak tersebut, ada pajak-pajak lainnya yaitu seperti pajak air dan tanah, yaitu pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil, besar tarif untuk air tanah sebesar 20%. Kemudian ada pajak sarang burung walet, yaitu merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet, tarif pajaknya itu sebesar 10%. Dan ada juga pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan. Lahan yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 dan lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif yang dikenakan sebesar 20%. Kemudian ada pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan atau media untuk bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersil agar menarik perhatian umum. Biasanya reklam ini meliputi papan, billboard, reklam kain, dan lain sebagainya. Namun ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklam seperti reklame dari pemerintahan, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Kemudian ada pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Berikut ini tarifnya, yaitu tarif penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau konsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%. Yang kedua, tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN, baik bukan PLN, digunakan untuk konsumsi selain yang dimaksudkan. Poin pertama sebesar 2,4% dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangannya ditetapkan sebesar 1,5%. Baiklah, dari materi yang saya uraikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya pajak daerah ini memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi dan pelayanan publik di tingkat lokal. Kesimpulan dari materi ini menyoroti bahwa pengelolaan pajak daerah yang efektif dapat mendukung keberlanjutan keuangan daerah, memfasilitasi infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pajak daerah guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Akhir saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.